ikuti terus video kami ya. Bye! Pernah gak sih kepikiran ternyata menjaga kesehatan bayi dimulai bahkan sebelum ibu hamil? Perawatan sebelum kehamilan atau pra-conception care adalah langkah penting untuk mempersiapkan tubuh, pikiran, dan gaya hidup agar siap menyambut kehamilan yang sehat. Tujuannya mengurangi resiko komplikasi dan memastikan kesehatan ibu serta bayi sejak sebelum pembuahan terjadi. Perawatan ini dimulai dari pemeriksaan fisik untuk mengetahui kondisi tubuh dan status gizi calon ibu. Dilanjutkan dengan pemenuhan nutrisi dan gaya hidup sehat seperti menghindari rokok dan zat berbahaya. Tak kalah penting juga, screening kesehatan dan imunisasi dilakukan untuk mencegah penyakit yang bisa berdampak pada kehamilan. Suplementasi seperti asam folat juga diberikan untuk membantu mencegah kelainan pada janin. Selain fisik, kesiapan mental juga penting agar ibu lebih siap menjalani kehamilan. Dengan persiapan yang optimal, resiko seperti anemia, kelahiran prematur, dan komplikasi lainnya bisa diminimalkan demi kehamilan yang sehat dan aman. Perawatan ibu selama hamil. Menurut Hadina 2023, perawatan ibu selama kehamilan atau antenatal care merupakan rangkaian pelayanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan rutin, edukasi, pemantauan kondisi ibu dan janin, serta deteksi dini risiko kehamilan. Pelayanan ini juga meliputi pemberian informasi kesehatan seperti gizi, tanda bahaya kehamilan, dan persiapan persalinan, termasuk penggunaan buku KIA sebagai media pencatatan dan komunikasi kesehatan ibu dan anak. Keberhasilan perawatan kehamilan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, serta dukungan keluarga, sehingga peran tenaga kesehatan sangat penting dan memberikan edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan. Rahmawati 2023 menyatakan bahwa penelitian dengan desain pre-test dan post-test pada ibu hamil dengan kekurangan energi kronis menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku setelah diberikan intervensi pendampingan gizi. Intervensi tersebut meliputi konseling gizi, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan (PMC), tabel zat besi, serta multivitamin. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan nilai p-value 0,000 yang menandakan bahwa pendampingan gizi efektif dalam meningkatkan pemahaman dan perilaku ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan gizi serta menurunkan KEGI. Sementara itu, Hayati 2023 menjelaskan bahwa kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesejahteraan ibu hamil yang berkaitan dengan kondisi fisik dan kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari. Gangguan kesehatan mental yang tidak ditangani dapat berdampak pada ibu, keluarga, dan sistem kesehatan. Penelitian tersebut menemukan adanya ibu hamil yang mengalami gangguan kesehatan mental yang dipengaruhi oleh faktor usia, tingkat pendidikan, jumlah paritas, serta pengetahuan ibu. Kehamilan merupakan proses alami yang membawa perubahan fisik dan emosional pada ibu. Dalam masa ini, kemampuan merawat diri atau self-care menjadi sangat penting. Menurut Dorothea Orem, self-care adalah upaya individu untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraannya. Pada trimester ketiga, hal ini mencakup pemenuhan nutrisi, istirahat yang cukup, serta menjaga aktivitas fisik yang sesuai. Selain itu, keyakinan diri ibu juga berpengaruh. Teori dari Albert Bandura menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap kemampuan diri dapat membantu ibu menghadapi kecemasan menjelang persalinan. Namun, kelelahan atau fatigue sering terjadi akibat perubahan hormon dan meningkatnya kebutuhan energi tubuh. Hal ini dijelaskan oleh F. Gary Cunningham bahwa tubuh ibu bekerja lebih keras selama kehamilan. Melalui pendekatan adaptasi dari Sister Calista Roy, ibu hamil perlu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Untuk mengatasi kelelahan, strategi coping sangat dibutuhkan. Menurut Richard Lazarus dan Susan Folkman, hal ini dapat dilakukan dengan mengatur aktivitas, memperbanyak istirahat, serta mencari dukungan emosional. Dengan self-care yang baik, ibu hamil dapat menjaga kesehatan dan mempersiapkan persalinan dengan optimal.
Kesehatan mental ibu setelah melahirkan sangat penting untuk diperhatikan. Setelah proses persalinan, ibu tidak hanya mengalami perubahan fisik, tetapi juga perubahan emosional yang cukup besar. Tubuh dan pikiran ibu sedang beradaptasi dengan peran baru, sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan. Pada masa ini, banyak ibu mengalami perubahan suasana hati. Ibu bisa menjadi lebih mudah menangis, merasa cemas tanpa alasan yang jelas, mudah tersinggung, atau merasa kewalahan menghadapi tanggung jawab baru. Kondisi ini dikenal sebagai baby blues dan umum terjadi di awal setelah melahirkan. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Dewi dan kawan-kawan tahun 2024, kondisi baby blues ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan hormon, usia ibu, jumlah persalinan, pengalaman selama kehamilan dan proses melahirkan, kondisi psikologis, tingkat pendidikan, status pernikahan, keadaan ekonomi, lingkungan sosial, dukungan dari suami, aktivitas fisik, tingkat stres, serta kemampuan ibu dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan setelah melahirkan. Diperkirakan sekitar 50 hingga 70% ibu di Indonesia mengalami baby blues. Hal ini sering dipicu oleh kurangnya waktu istirahat, perubahan rutinitas harian, serta tanggung jawab baru dalam merawat bayi yang membutuhkan perhatian sepanjang waktu. Oleh karena itu, dukungan dari suami, keluarga, dan orang terdekat itu sangat penting. Bantuan sederhana seperti menemani ibu, membantu mengurus bayi, atau memberikan waktu istirahat dapat membuat ibu merasa lebih tenang, dihargai, dan tidak sendirian dalam menjalani masa ini. Dengan dukungan yang cukup, waktu istirahat yang terpenuhi, serta pemahaman dari lingkungan sekitar, ibu dapat menjaga kesehatan mentalnya dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu ibu menjalani perannya dengan lebih percaya diri, tenang, dan penuh kasih sayang terhadap bayinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezesvia, perwakilan dari kelompok 3. Ingin mewawancarai Ibu. Di sini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Alfiani. Oke, Ibu Alfiani. Di sini saya ingin mewawancarai sedikit mengenai yang saya tahu kan Ibu kan baru saja melahirkan nih. Nah, boleh kan kalau misalnya saya tanya-tanya sedikit? Boleh. Di sini saya ingin menanyai ke Ibu tentang perawatan sebelum dan sesudah kehamilan. Nah, di sini apa saja perawatan dan persiapan Ibu itu sebelum melakukan ataupun merencanakan kehamilan, baik dari segi fisik maupun segi mental. Kalau dari segi fisik itu makanya mengatur pola makan, bagaimana sehat, bagaimana tetap terjaga. Jadi harus mengatur pola makan, keseharian, mengubah pola gaya hidup, ya kan? Tapi kalau dari segi mental itu banyak yang harus dipersiapkan. Karena memang harus kita mempersiapkan mental ketika kita kehamilan, apalagi kita butuh dari dukungan support ya, dari keluarga, apakah itu boleh atau tidak, dan itu kita butuh isi. Menurut Ibu, seberapa penting sih peran pola makan, terus gaya hidup, dan pemeriksaan kesehatan sebelum Ibu merencanakan kehamilan dalam mendukung kehamilan yang sehat itu? Kalau menurut saya itu sangat penting karena sebelum hamil itu juga pola makan hidup itu mempengaruhi. Karena itu mempengaruhi, jadi kita harus kayak pola makan, gaya hidup itu sangat benar-benar penting karena itu resiko kepada kehamilan ya, kepada bayi kita. Jadi untuk mencegah, makanya kita atur pola makan ya, biar tidak ada kendala-kendala yang datang ya. Nah, selama hamil ini apa saja sih yang Ibu lakukan itu untuk menjaga kesehatan Ibu dan bayinya? Oke. Kalau untuk kesehatan ibu itu menjaga pola makan dengan meminum vitamin, dengan memakan sayur, terus dengan berolahraga. Karena kan di sini saya mengajar anak-anak TK, jadi setiap hari Jumat itu saya olahraga. Selain itu dari Senin sampai Minggu kecuali hari Jumat itu biasanya jalan pagi. Itu kalau untuk ibu. Tapi kalau untuk bayi sebenarnya sama saja. Kalau untuk ibu dan bayi, jadi lebih ke posyandu ya, posyandu secara rutin. Bayi ya sehat atau tidak, karena sehat atau tidaknya itu tergantung dari ibu sendiri. Ya betul. Terus selama Ibu hamil itu, Ibu pernah mengalami kesulitan atau kelelahan gitu, dan bagaimana Ibu mengatasinya? Selama hamil pasti ada kelelahan ataupun kesulitan. Kalau kelelahan itu untuk mengatasinya banyak-banyak beristirahat gitu. Tapi kalau
Kalau untuk kesulitan sejauh ini itu alhamdulillah tidak ada kesulitan karena banyak dukungan, banyak dukungan dari suami, banyak dukungan dari keluarga. Jadi mereka banyak membantu. Selama ibu setelah melahirkan ini biasanya ibu ngapain aja sih buat jaga kebersihan dan kesehatan diri sehari-hari ibu? Jadi setelah melahirkan itu saya menjaga kebersihan. Seperti kan kalau misalkan setelah melahirkan itu pasti ada nifas. Nah berarti saya harus membersihkan kayak misalkan pemakaian pembalut. Terus juga kan setelah hamil juga kan menyusui. Berarti untuk membersihkan payudara ataupun segala badan. Dan waktu habis melahirkan itu perasaan ibu itu gimana ya? Terus itu juga biasanya kan di rumah kan. Nah itu di rumah itu siapa aja yang membantu ibu atau nemenin ibu di rumah gitu? Perasaan sudah melahirkan otomatis senang ya, karena kan kita menjadi berperan sebagai ibu, jadi senang. Tapi kalau untuk membantu otomatis suami, keluarga itu sangat membantu kesehariannya. Terus juga gimana sih perasaan ibu itu dan kondisi emosional ibu itu setelah melahirkan, termasuk perubahan suasana hati yang ibu rasakan setelah melahirkan ini? Kalau untuk sesudah kehamilan tentang perasaan itu bercampur aduk ya, nanti ada senang, ada harunya, terus ada emosinya, karena kan kita baru menjadi ibu, jadi harus banyak-banyak menyesuaikan diri. Ya, jadi bagaimana untuk menikmati proses bayi itu tadi ya tergantung kita. Jadi kayak mana caranya harus mengatur emosional kita, jangan sampai kita baby blues ya. Apakah ibu mengalami stres, kecemasan, atau kesulitan emosional setelah melahirkan? Dan bagaimana cara ibu mengatasinya? Serta dukungan yang ibu dapatkan selama ini? Kalau itu pasti ada ya, kadang sedikit stres, sedikit emosi. Ya kembali ke awal tadi, karena kita butuh dukungan dari orang-orang terdekat kita, ya kan. Kalau tanpa dukungan mereka, otomatis kita akan merasakan yang namanya tadi, kembali ke awal, baby blues, stres, atau sampai-sampai kan kebanyakan kan orang yang melahirkan itu kebanyakan baby blues. Nah, jadi cara mengatasinya ya tadi dengan bantuan keluarga ataupun suami. Oke, baik Ibu. Mungkin itu saja Bu ya wawancara saya untuk memperwakilkan dari kelompok 3. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Ibu telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Di sini sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.